Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini atas waktu yang diberikan oleh anak-anak Bapak yaitu kelas 12 IPS untuk mengawali dari kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini supaya nanti dari awal hingga akhir tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Marilah sama-sama kita nanti menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya kegiatan kita pada kesempatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang berikutnya anak Bapak pada pagi hari ini untuk kelas 12. Ini Bapak mau absen dulu pada tanggal 5 September 2022. Anggun Ariyanti Aulia Antika, Cinta Morisa, sakit tadi Haji, Dunia Dana Mas Amah. Siapa namanya? Duna Mas Amah. Eka Ayu Patricia, Eka Novi Rosalia, Emma, Eni Apriliani, Ais Oktaviani, Fitriani, Husnul Khotimah, Meli Sahrani, M. Samsul Anwar, Nuril Hidayati, Sandi Teguh Pranata, Setio Budi, Solihin, Yogi Kardo, Alvin Wirayuda. Terima kasih. Sama-sama kita doakan semoga yang izin ataupun sakit semoga dapat bergabung dengan kita kembali. Pada kegiatan kesempatan pagi hari ini Bapak akan menyampaikan yaitu perihal tentang masalah dengan budaya positif. Budaya positif adalah untuk anak-anak siapa yang tahu kira-kira silahkan. Anggun, apa Anggun budaya positif? Hal-hal baik yang harus kita lakukan, Pak. Hal-hal baik yang harus kita lakukan. Bagus. Ada lagi yang mau mengungkapkan? Silakan. Budaya positif itu budaya yang harus kita lakukan, budaya baik yang harus kita lakukan. Budaya baik yang harus kita lakukan. Terima kasih. Budaya positif adalah sesuatu yang harus kita kerjakan ataupun yang kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan kita, sesuai dengan karakter kita masing-masing sebagai seorang pelajar. Budaya positif adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik tersebut adalah timbul dari diri kita masing-masing. Kalau seandainya Bapak membuat peraturan dan ditempel di depan sini, kira-kira masih ada yang melanggar atau kita laksanakan sepenuhnya? Ada sebagian kita laksanakan, ada sebagian yang tidak kita laksanakan. Kenapa? Karena hal tersebut adalah muncul dari pribadi Bapak ataupun menjadi peraturan sekolah. Tetapi mari sama-sama kita ciptakan apa yang menjadi semangat kita di dalam belajar dengan cara kita sendiri-sendiri. Apa itu? Adalah kita akan membuat yang namanya budaya positif yang khususnya nanti sama-sama kita jalankan untuk di kelas kita ini. Jadi budaya positif di kelas ini nanti sifatnya adalah abstrak, bukan suatu peraturan yang memang betul-betul ditulis ataupun dipatenkan, tetapi adalah kesepakatan. Kita akan memunculkan yang namanya kesepakatan ke kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Siapa yang bilang? Apa Nuril kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah sesuatu yang harus kita jalankan bersama-sama. Iya, sesuatu yang harus kita jalankan bersama-sama. Karena idenya muncul dari siapa? Iya, dari kita sendiri. Idenya muncul dari kita sendiri. Kemudian nanti berupa keyakinan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang universal, yang sifatnya umum, tidak dikhususkan, umum. Berarti silahkan kalian nanti bernalar sendiri, berpikir sendiri.
yaitu dibuat senantiasa, yaitu nanti dalam hal memang kita akan menuju ke arah yang lebih baik lagi, sesuatu yang positif. Kemudian bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah berlaku di lingkungan kelas kita, terutama di kelas 12. Nanti akan sama nggak pada saat kita berada di rumah? Tidak, pastinya akan berbeda. Karena kesepakatan yang kita buat di lingkungan kelas kita ini nanti tentunya akan berbeda dengan keadaan yang berada di rumah. Karena faktor lingkungan juga akan menentukan kegiatan yang akan kita perlukan. Kemudian apa? Semua dari kita hendaknya berkontribusi, memberikan satu pendapat, memberikan satu pemahaman untuk mendukung ataupun untuk membuat yang namanya kesepakatan di dalam kelas kita. Sesuatu yang mendukung menuju ke sesuatu yang lebih baik lagi. Kemudian nanti pada saat-saat berikutnya atau waktu-waktu yang akan datang, Bapak juga akan meninjau kegiatan kita ini, kesepakatan kita ini. Jadi untuk kedepannya Bapak akan meninjau lagi apa yang menjadi kesepakatan kelas kita, akan Bapak lihat itu adalah menjadi suatu keyakinan. Suatu keyakinan itu apa? Misalnya selalu menjaga kebersihan kelas. Misalnya yang diungkapkan teman kalian ini selalu menjaga kebersihan kelas. Berarti keyakinannya adalah pada saat Bapak nanti datang ke kelas 12 IPS, Bapak betul-betul bahwa kelas ini senantiasa memang selalu bersih dan rapi. Itu menjadi berarti nanti sudah timbul yang namanya suatu keyakinan kelas. Misalnya ada kawan kamu emak ungkapannya apa? Tepat waktu saat pembelajaran. Berarti Bapak meninjau ke depannya dalam kelas ini adalah pada saat nanti hari-hari berikutnya kawan kalian, semua dari kalian memang datang tepat waktu jam 7.30 pada saat kita mulai dari pembelajaran. Seperti itu bisa ya? Sekarang Bapak kasih waktu selama 2 menit. Silakan kalian berpikir untuk mewujudkan atau berkontribusi satu saja, yaitu tentang yang namanya kesepakatan kelas untuk menuju ke hal yang positif. Kemudian nanti ditulis, setelah ditulis kalau sudah selesai silahkan nanti kalian tempel pada karton yang warna biru ini ya, pada karton yang warna biru. Setelah menempel di sini, ambil spidol yang berada di meja Bapak, tanda tangan, kemudian kamu tuliskan nama di bawah tanda tangan. Siap anak-anak Bapak? Ya. Oke, siap. Sekarang sediakan pena dari masing-masing kalian. Nanti Bapak sediakan satu kecil ini. Kalau nggak muat minta 2 boleh ya. Kalau nggak muat kata-katanya minta 2 boleh. Ini sudah ada lemnya, kalian nanti bisa nempel di depan. Kalau kurang boleh minta lagi. Boleh gitu Pak. Dari Iya. ya, Pak. Boleh, bebas. Pokoknya sudah Bapak kasih kertas, yang penting ada tulisannya di kertas tersebut. Ini Bapak kasih judul yang namanya Kesepakatan kelas 12. Kesepakatan kelas 12 IPS ya. Di sini kita yang membuat kesepakatan. Yang sudah siap, anak Bapak boleh secara bergantian
langsung ditandang dulu apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita ya. Ya, oke, silakan langsung ditanda tangan dan tulis nama di bawahnya ya. Ya, sekarang bergantian. Ya, dimuatkan namanya ya. Bebas dari kayaknya. Nama panggilan boleh. Silakan yang sudah boleh lagi. Biar Pak. Ini bisa. Bukan nulisnya mau meren, mau dari bawah ke atas. Awal. Berapa? Ya, silakan. Kamu jangan maju ya Pak. Silakan berikutnya. Terlalu kecil ya pasnya. Silakan yang belum ditempelkan. Bisa dibuat kesepakatan ini. Iya. Selesai. Terima kasih anak bapak, kalian semuanya sudah menyampaikan ataupun berkontribusi dalam kita membuat kesepakatan kelas ini. Bapak harapkan nanti apa yang sudah kalian tuliskan ini sama-sama, bukan dalam artian bahwa kita yang menulis ini adalah kita saja nanti yang akan menyepakati kegiatan ini, tetapi apa yang tercantum di dalam kelas kita ini akan kita jadikan sebuah panduan yang namanya menjadi kesepakatan kelas yang nanti pada ujungnya adalah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah berujung pada saat tindakan perbuatan dari kesepakatan ini sudah betul-betul kalian laksanakan. Ada sekretaris kelas kita siapa? Siapa? Bapak membacakan ini bisa nanti untuk merangkumnya. Terima kasih, sama-sama kita perhatikan di sini. Yang pertama yaitu selalu mendengarkan apa yang diajarkan guru. Ya. Oke, terima kasih anak bapak dari kesepakatan kelas 12 IPS. Kalian sudah berkontribusi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian nanti sama-sama yang apa yang menjadi kesepakatan ini sama-sama kita jalankan.
Yang pertama, tolong sekretarisnya nanti dicatat. Selalu mendengarkan apa yang diajarkan guru. Bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira dengan kesepakatan ini? Selalu mendengarkan apa yang diajarkan guru. Perlu tidak kira-kira? Perlu. Oke, perlu. Ya. Kemudian yang kedua, wajib membawa buku Yasin setiap hari Jumat. Perlu tidak kira-kira ini kita laksanakan? Perlu. Berarti pada saat kegiatan Yasinan di hari Jumat pagi diharapkan kalian semuanya membawa buku Yasin. Kemudian yang berikutnya, disiplin dalam setiap tindakan. Perlu tidak? Mulai dari apa tindakan itu? Kegiatan-kegiatan yang itu yang dalam hal kegiatan yang menunjang dalam pembelajaran. Tindakan berarti mulai dari kerapian kita, mulai dari kebersihan sekelas kita dan yang lain sebagainya. Kemudian tepat waktu pada saat jam pelajaran perlu tidak? Perlu. Jadi tepat waktu dalam pelajaran adalah jam berapa kita masuk, jam berapa kita istirahat, dan jam berapa kita pulang. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya, hadir tepat waktu pada saat kegiatan sekolah. Sama ya? Sama ya, Bapak tumpuk ya, kalau yang sama ya. Ya apa ya? Sama. Tepat waktu kita bisa menggunakan. Ini berarti menjadi satu nanti pada saat kita menjaga kerapian kelas dan kebersihan. Perlu tidak? Ya, sangat perlu sekali. Saat di dalam kelas tidak boleh berbicara apa ini? Berbicara apa? Saat di dalam kelas tidak boleh berbicara kasar ya? Iya. Atau apa? Ini berbicara apa? Iya, Bapak pernah bilang apa boleh? Saat di dalam kelas, coba kamu bacakan. Saat di dalam kelas tidak boleh berbicara saat ada guru. Oh, begitu ya. Berarti maksudnya seperti ini, silakan. Berarti pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan, berarti kita memang harus memperhatikan dan tidak boleh berbicara sendiri. Sepakat? Sepakat nggak? Oke, sepakat ya. Kemudian tidak boleh makan di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Setuju? Setuju. Sepakat ya. Sebelum pulang, siswa atau siswi kelas 12 IPS diwajibkan menutup jendela. Sepakat? Sepakat. Ini memang demi keamanan kita semua ya. Jangan lupa, jangan cuma jendela saja, tetapi pintunya juga jangan lupa ya. Karena kalau di belakang ini biasanya kalau anak sore main, memang mainnya tuh kalau terbuka ini nanti bisa masuk. Tidak boleh merusak kelas. Sepakat? Sepakat. Ini untuk menjaga keamanan. Tidak membuang sampah di dalam laci. Sepakat? Sepakat. Karena di situ nanti banyak penyakit, banyak nyamuk. Jadi kita buang kemana sampahnya? Ya, dibuang tong sampah yang sudah disediakan. Izin bila tidak masuk sekolah. Sepakat? Sekarang izin ini versinya ada yang terbaru. Kalau Bapak perhatikan di kelas lain, karena Bapak ini masuk juga di grup kelas 10 IPA IPS, kelas 11 IPA IPS, dan kelas 12 IPA IPS. Grupnya melalui WA. Kira-kira kayak gitu gimana? Cocok nggak kita sebagai siswa, sebagai pelajar? Bapak Ibu guru, saya mohon izin karena ada kepentingan saya tidak masuk sekolah namanya bla. Gimana? Mau kita pakai seperti itu atau kita pakai kertas untuk izinnya? Bagusnya lewat WA. Kira-kira kalau menurut tata krama kita, kalau kita kan memang secara, kalau kita seorang pelajar itu kan memang diajarkan bagaimana tata krama, bagaimana cara bergaul yang benar ya. Tidak dianjurkan sebenarnya kalau izin itu lewat WA, tidak disarankan. Kecuali memang terpencil, kamu tidak ada kawannya terdekat di situ. Iya. Kamu ada kawannya terdekat, Mas? Seandainya kalau orang tua di Bali itu, Pak? Orang dua ini gimana?
Kalau seandainya Tidak berangkat juga libur untuk berangkat. nggak berangkat juga, berarti sudah janjian itu. Iya, iya kan? Iya. Berarti sudah janjian kalian bertiga nggak masuk. Berarti hanya alasan saja kalau seandainya memang sakit atau apa. Iya kan? Setidaknya kamu begini, bisa nggak kawan kamu yang perempuan ini, bukannya ini bergotong royong dalam hal yang tidak baik, tidak ya, tetapi minta tolong dong Anggun tuliskan ini saya lagi ngantar bapak saya pergi ke rumah sakit, ya gitu kan, izinkan saya dong Anggun biar nanti ada buktinya di akhir semester. Karena kalau di WA ataupun di chat pribadi bisa kehapus, tapi pada saat kita sudah ada surat bukti kita tidak masuk, kita tidak akan dibuat apa. Pasti kalau di situ masih ada nilai plus kita. Seperti itu ya. Paham yang Bapak sampaikan ya? Seperti itu. Berusaha bagaimana caranya. Berarti izin. Kemudian setiap siswa harus menjaga kebersihan dan kebersihan buku dan diri masing-masing siswa. Sepakat? Oke ya, kukunya lebih panjang, kebersihan diri sudah besar-besar, harus perhatikan. Buang sampah pada tempatnya, sepakat? Oke. Ya. Ini buang sampah ini sama dengan ini, tidak membuang sampah di laci. Berarti harus pada tempatnya, nanti dijadikan satu. Apabila ditegur teman untuk melakukan sebuah pekerjaan, maka tidak boleh membantah dan harus langsung mengerjakan. Sepakat? Tunggu dulu. Ditegur ini maksud ditegur ini untuk melakukan sebuah pekerjaan, itu pekerjaan yang seperti apa? Misalnya dia mau sama sembarangan para bilang dia mau di situ mau di tempat sampah gitu. Oh itu. Misalnya pada saat membuang sampahnya pada posisinya ya, bukannya dalam arti ini tugas saya dikerjakan. Seperti itu ya. Ini yang tidak boleh. Maksudnya kalau kegiatan itu kan lain ini. Ini kerjakan tugas saya. Ini kerjakan, ya, ini kan perintah lain ya. Iya. Oke. Bisa diterima ya. Tepat waktu berangkat lebih awal, pulang juga tepat waktu. Sepakat? Nah, oke. Dengan kesepakatan yang sudah kita buat seperti ini, kemudian nanti dirangkum oleh sekretaris kelas, Bapak harap nanti bantuannya yang laki-laki minta tolong ditempel di dinding kita, nggak apa-apa ya? Ya Pak. Supaya ini nanti menjadi ingatan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laksanakan untuk mewujudkan dari kesepakatan. Sama-sama karena ini yang menulis kalian, yang membuat kalian, mari sama-sama nanti kita laksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas kita. Nanti Bapak akan pantau untuk kegiatan-kegiatan mengenai kesepakatan kelas ini. Mungkin tidak secara langsung datang saya ke kelas ini, tetapi mungkin dalam pemantauan saya. Paham? Oke, baiklah, terima kasih Bapak Rasad cukup di sini dalam Bapak menyampaikan apa daya positif yang lebih fokusnya lagi dalam kita membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menuju menjadi keyakinan kelas pada saat sudah terwujud apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.